Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 20 sampai dengan 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil, atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit berguncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah masa depan yang menantang. Injil Lukas hari ini memberikan gambaran tentang masa depan yang menantang, tetapi juga dipenuhi dengan harapan. Dunia dengan segala kemajuannya akan berakhir musnah kalau kehendak Allah terjadi. Maka Yesus berkata, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Ayat ini mau mengatakan kepada kita bahwa harapan akan kehidupan baru itu akan segera datang. Siapakah dapat bertahan di hadapan Anak Manusia yang datang dengan kekuasaan dan kemuliaannya? Situasi ini bisa membuat kita cemas dan ketakutan. Tetapi janganlah kita menyerah. Kita harus bangkit dan angkatlah muka kita. Sebab itulah saatnya bagi keselamatan yang datang. Tetaplah teguh dalam iman, harapan, dan bertahanlah dalam kasih Allah. Janganlah kita menyerah kalah akan apa yang terjadi, karena kita sudah selalu berjaga. Untuk menyambut harapan baru tersebut, kita diajak agar selalu setia dan berjaga-jaga sambil berwaspada. Kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga agar kesempatan harapan hidup baru tersebut tidak lewat dari diri kita masing-masing. Peristiwa-peristiwa besar sering terjadi dalam kehidupan kita. Baik peristiwa alam
maupun kejadian-kejadian yang dilakukan oleh ulah kita manusia sendiri. Dalam situasi seperti itu, kita diajak untuk tetap teguh dalam iman dan pengharapan akan keselamatan yang datang dari Tuhan. Sebab dengan banyak cara Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kita. Karena itulah kita mesti selalu berpegang pada Tuhan, bukan pada kekuatan diri sendiri dan kekuatan dunia ini. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh pernah kehilangan harapan. Walaupun hidup kita penuh dengan tekanan dan tantangan, hendaknya kita tidak boleh lari dari iman dan hidup kita mengalami kehancuran. Tetaplah berharap pada Tuhan yang mampu memulihkan segalanya. Dalam situasi itu, kita diajak untuk meneguhkan pengharapan kita kepada Allah. Kita harus mengangkat muka dan menengadahkan dengan tangan terbuka kepada Allah. Dia pasti menolong dan menyelamatkan kita. Berbahagialah kita karena berkenan masuk dalam perjamuan nikah anak domba. Semoga kita siap menyongsong saat yang menentukan ini, yaitu kedatangan anak manusia. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama-Mu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.